balik lagi bersama aku Salsa di acara Pokeru, podcast kreatif dan seru. Kali ini tamu yang kita undang benar-benar sangat menginspirasi. Ada Mas Helmi. Halo teman semuanya. Hai Mas Helmi, lama kita gak ketemu. Di podcast ya. Iya betul. Pokeru ya? Pokeru, podcast kreatif dan seru. Keren. Pada kesempatan kali ini aku bawain tema tentang imbasnya PPKM untuk para pelaku UMKM di Purwokerto. Salah satunya aku ngundang Mas Helmi di sini selaku wirausahawan muda di Purwokerto yang Terdampak. aku kenal. Oh, yang kenal. Terdampak juga, yang sangat Terdampak. Nah, ngomong-ngomong soal terdampak PPKM nih, Mas Helmi ini melakukan kegiatan apa yang menurut Mas Helmi itu sangat mempengaruhi adanya PPKM ini, mempengaruhi usaha Mas Helmi? Ya, aku tuh ada kegiatan ini ya, usaha itu di bidang kuliner. Jadi ada cafe, namanya Mad Coffee ya, aku sebut aja. Siapa tahu teman-teman juga mau main. Itu Mad Coffee itu coffee shop. Terus ada angkringan Legend. Tempatnya mau dikasih tahu juga nggak, Sa? Kasih tahu. Terus Sasa udah tahu ya? Sasa udah tahu. Ya taunya Matt doang ya? Taunya yang lebih sering ke Matt. Oh ya, dong. Angkringan Legend belum. Kalau Matt itu ada di Cikubrok ya, perempatan Cikubrok. Kalau yang angkringan itu ada di perempatan Kebon Dalam. Di perempatan semua ya? Iya, kita nyari yang ini apa namanya? Ya memang kalau tempat kan harus lokasinya. Kalau misalnya usaha kan harus lokasi strategis ya. Yang terekspos lah istilahnya. Jadi banyak muka, banyak sisi yang bisa kelihatan. Ya kalau yang angkringan aku lanjutin nih. Angkringan itu ada di perempatan Kebon Dalam. Itu ex rukonya Oppo, masih ada breeding Oppo di situ. Sama supply ya beberapa resto lah. Gitu sih. Berarti udah berjalan berapa lama dalam menekuni usaha bisnis makanan itu, Mas? Kalau untuk yang coffee shop, aku starting itu hampir 1 tahun ya, mulai dari Oktober tahun 2020. Jadi memang secara profesionalnya di Oktober itu sih. Kalau yang sebelumnya kan mungkin nggak langsung terjun secara ini ya, secara intens gitulah. Mungkin kayak dulu pernah ada usaha kuliner apa ya dulu ya, ada kurma, ada ya lebih yang sifatnya itu lebih support aja sih, support gitu. Terus yang angkringan memang baru starting beberapa bulan ini kemarin. Terus alhamdulillah ditutup. PPKM apa ya membuat kita ya sekarang bisnis kan bukan ajang ini ya, dinas sosial ya, maksudnya bukan kita itu bisnis ngasih buat orang secara cuma-cuma ya. Iya, satu itu ya, terus yang kedua cuma ngejar eksistensi doang. Apa ya, maksud kita dengan idealisnya kita mempertahankan bisnis, padahal bisnis juga nggak sustainable, nggak bisa bertahan. Ya udah, kita harus mau nggak mau ya memang realistis gitu loh. Ketika nggak bisa hidup, ya udah kita daripada makan kos, kita hold dulu. Kalau yang supply itu aku ada distributor telur juragan, itu masih jalan sama sih. Walaupun memang turun juga permintaannya. Ya karena memang lagi kondisi seperti ini ya. Iya, semuanya kedampak. Tapi dari Mas Helmi sendiri nih, inovasi yang udah dilakuin untuk Matt sendiri ataupun untuk angkringan kan udah di hold, berarti kan sekarang tinggal fokus ke Matt Cafe itu. Matt Cafe itu inovasi biar tetap bertahan, enggak ya istilahnya kalau sekarang kan banyak yang tutup gitu, dia masih bertahan buka walaupun take away nih. Iya. Itu inovasi yang dilakukan Mas Helmi itu apa? Iya, jadi sebenarnya waktu sudah ada gonjang-ganjing ya, wah ini kayaknya bakal ada pengetatan kayak era pertama waktu bulan Februari. Kan pertama PSBB, terus habis itu PSBB ketat, udah mulai transisi, terus Februari ada ketat lagi, terus ini malah lebih ketat banget gitu kan. Nah itu sebenarnya nggak kepikiran sebelumnya gitu, maksudnya bakal selama ini gitu kan, hampir 1 bulan ini berarti udah hampir jalan kan. Iya betul. Nah waktu itu kita masih mikirnya ya udah yang penting kita itu nguatin di list customer biasanya kita. Yang pasti loyal customer itu kategori A yang harus benar-benar kita maintenance gitu. Jadi ketika misalnya kita ada perubahan terkait sistem pembelian,
terus habis itu distribusi, maksudnya yang nggak bisa dine in harus take away gitu, kita bisa komunikasi dua arah sama mereka gitu. Bahkan ya ketika mereka maksudnya memang istilahnya butuh nih gitu, maksudnya ya kita bicara coffee shop ya gitu, nggak mungkin kan maksudnya kita ngopi terus habis itu bawa pulang. Kadang pakai esnya dipisah nggak bisa juga gitu, esnya udah mencair gitu kan, tetap rasanya beda. Nah ya pasti akhirnya kan ada beberapa trik-trik yang harus kita lakuin gitu. Contohnya kayak mungkin dia udah take away tapi dia masih stay di situ untuk maksudnya berapa menit. Nah, kita masih ada toleransi dikit-dikit, yang pasti prokes utama, prokes. Terus yang kedua, memang dia itu memang untuk cuma transit doang berapa menit doang. Kadang juga malah kita ngakalinnya dia itu dine in car gitu loh. Jadi dia tetap di mobil, kita samperin gitu. Jadi semuanya kita anterin ke situ. Tapi ya memang tricky banget dalam artian nggak selalu semuanya itu efektif. Yang jelas sih memang balik lagi komunikasinya kita sama mereka. Alhamdulillah sih beberapa mereka masih memahami dan maksudnya masih mau order, karena kadang kan ya sekarang jauh-jauh di rumahnya di Kober nih gitu kan, ke Met itu cuma buat take away gitu, kayaknya kok apa ya effort banget nih gitu kan, maksudnya udah gitu dibawa lagi balik ke rumah gitu kan. Jadi kan mau nggak mau ya pasti ini apa namanya turun banget, nggak ada yang mau seperti itu. Karena mungkin kan pelanggan juga mikir kayak daripada aku order lewat Gojek, walaupun lebih safety mungkin karena mereka nggak ke tempat langsung gitu kan ya Mas. Mereka tetap kayak eman-eman nih, walaupun misal ongkir 8.000 tapi kita tiap hari tuh pengen ngopi terus gitu kita kan. Kita juga ada inovasi di situ sih, memang kita ada delivery order free untuk area Purwokerto, malah kita kasih bonus juga buat daya tariknya. Jadi kita kasih tuh promo beli 2 gratis 1. Memang sih ya cukup dampak juga, cuma balik lagi memang coffee shop itu atau cafe rata-rata memang teman-teman datang itu karena tempat ya, karena mereka itu butuh untuk branding itu. Makanya ya trik-trikinya banyak sih kalau untuk coffee shop. Kalau yang untuk ini malah angkringan, sempet tuh kita ada inovasi, kita udah riset. Jadi memang kalau misalnya untuk apa ya namanya market nih, kalau misalnya mereka nggak bisa datang ke tempat kita gitu, ya kita yang dapat datengin mereka. Makanya ada waktu jemput itu kita bola, ya? jemput bola, ada metode itu jemput bola. Jadi kita mainin direct selling, kita datengin nih maksudnya tempat-tempat di mana mereka itu kumpul. Contoh kan biasanya kan walaupun di rumah aja kadang malah jatuhnya nggak sendirian gitu kan. Iya, tetap teman-teman kadang main. Betul. Gitu. Kadang kita mikirnya kan, waduh bisa gila nih lama-lama kalau di rumah terus gitu kan. Jenuh banget. Apalagi buat teman-teman extrovert kan perlu ketemu sama orang-orang juga. Iya, bakal bisa sendiri ya. Betul. Buat cuma sekedar buat tukar cerita atau ngobrol nggak tahu apa, cerita Nabi gitu kan. Tukar gibahan, update terbaru gitu kan. Cerita Nabi lah apa dan sebagainya. Nah, makanya kita waktu itu sebenarnya ada riset seperti itu dan mau kita eksekusi, cuma terkendala di tidak sesuai cost operasional terlalu tinggi. Dan kita mikir kayaknya PPKM kan nggak mungkin selamanya ya ketat gitu. Jadi kita pikir, wah ini kalau misalnya cuma untuk 1, 2, atau 3 minggu aja, sedangkan untuk pengadaannya dan konsep dari selling seperti ini nggak bertahan lama, ya kita hold dulu gitu. Itu kan konsepnya kan sebenarnya kita ambil ngelihat atau kita contek dari ini tahu bulat. Oh iya. Tahu bulat dibikin dadakan. Mereka itu kita cek waktu kemarin PPKM darurat, pengetatan itu nggak terlalu berdampak. Maksudnya mereka masih tetap sustain gitu, masih survive. Tapi karena mereka mungkin pindah-pindah nggak di satu tempat, jadi si mungkin satgas yang itu juga tidak terlalu sering lihat mereka. Yang jelas keramaiannya ada di rumah gitu loh. Nggak mungkin satgasnya itu. Mungkin di gang-gang ada yang tahu. Iya, jadi kan ya gangnya memang ditutup gitu kan. Ya yang dibuka juga ada. Maksudnya ketika mereka di rumah aja, kita yang datengin ke mereka. Ketika misalnya mereka itu kumpulnya di rumahnya siapa gitu, entah itu kayak bocah-bocah kadang main PS di rumah siapa gitu, kalau mereka apa namanya yang sekarang lagi ramai itu kan ini main game online gitu kan, kayak PUBG, mabar lah istilahnya gitu kan, kita sampein ke mereka terus gitu. Cuma
ini memang belum kita eksekusi sih, tapi sebenarnya jadi solusi juga. Cuman mungkin dari operasionalnya terlalu tinggi. Betul, buat pengadaannya terlalu tinggi untuk apa namanya ya kayak tadi mungkin kita kan harus mikirkan pengadaan kayak kendaraannya atau misalnya sewa berapa, bensinnya, apakah alat-alat juga yang disiapin, daya belinya, marketnya sudah siap atau belum dengan sistem seperti ini. Perlu istilahnya kalau misal di bisnis starting itu kita butuh 3 bulan trial and error. Kalau nggak gitu ya sebenarnya kita juga buat software tuh susah ya mas, nggak ada inovasi gitu. Betul. Nah sedangkan ini kan apa ya, nanti kita misalnya trial and error ternyata udah PPKM-nya udah kembali longgar ya, harafiah manusia khususnya masyarakat Indonesia itu kan lebih suka nongkrong di luar, kumpul-kumpul, apa namanya, foto-foto, ya tadi gibah bareng juga, gibah foto bareng di tempat lain gitu ya. Itu kayaknya kebutuhan manusia sih mas, gibah. Walaupun sandang pangan itu papan dosa gibah gitu ya. Sandang pangan papan gibah, oh ya betul, ada tambahan baru Sama sekali, make gibah. sama ini mungkin apa namanya, make up bisa kalau ini kalau Sasa make up iya enggak? Oh enggak. Aku nggak bisa, Belum mungkin Sa. mungkin belum Iya, ya, belum jadi bukan enggak. mamah muda belum. Macan mamah muda antara anak kayak macan apa ya biasanya tuh. Nggak tahu Ada singkatan. nggak tahu. Aku lupa. Mama cantik antar anak. Apa ya Udah macan jangan apa? bahas mama cantik, kita kembali lagi ke PPKM. Oke. PPKM ini kan diperpanjang sampai 2 Agustus kan mas, diperpanjang. Nah jadi kan selama PPKM ini yang masih bertahan Met, apa setelah tanggal 2 Agustus ada planning buat angkringan manajemen itu jalan lagi atau enggak? Pasti. Bahkan maksudnya kemarin setelah PPKM itu dibubarkan tanggal 26 kan sebenarnya ada kelonggaran ya. Jadi untuk teman-teman PKL, terus habis itu rumah makan, warung rumah makan, mereka itu kan pedagang asongan itu mereka boleh tuh, bahkan maksudnya boleh dine in dengan maksimal 20 menit ya. Lo nggak tahu tuh penerapannya pakai jam walk, pakai jam Tapi, ini apa? Pakai stopwatch. Tapi kalau makan 20 menit kita datang, kita pesen, kan kita dan itu udah duduk, udah kehitung menitan kan, udah kehitung misal mereka ngelayanin banyak orang, kita harus nunggu misal 15 menit kita nunggu, terus kita makan cuma 5 menit, itu gimana? Apa mungkin Ada injury time apa enggak ya? Iya, apa enggak, mungkin maksudnya kalau cuma 5 menit berarti dapat bonus gitu. Mungkin nanti pedagangnya bilang gini, waktu cuma dikasih 20 menit, selesai nggak selesai kumpulin. Kayak ujian itu jadinya kan mas. Apalagi kayak kemarin kan ada tuh yang meme-nya itu apa namanya, jadi dia di warung Tegal tuh, di warteg lagi milih-milih lucan kelamaan. Waktunya tinggal 5 menit. Oh iya, waktunya dikasih waktu cuma 20 menit, jadi yang dagang nggak boleh lama-lama. Ya sebenarnya sih kalau yang dari angkringan pasti buka lagi, bahkan maksudnya kan memang ini udah mulai menerapkan, cuma kita lagi ngecek market udah ya daya beli kan otomatis turun ya, terus juga kebiasaan behavior customer juga kan yang biasanya harus di rumah aja, sini mau keluar kan kadang ada risk apa ya, maksudnya mereka itu kayak masih kepikirannya udah beneran aman belum sih gitu kan, maksudnya mereka juga masih mawas diri, pemerintah juga gitu betul digerebek ya, covid juga gitu kan, karena kan ya jadi tambah aware terus juga tambah takut. Terus yang nanggepin tadi masalah 20 menit ya memang kalau misalnya kayak tadi sih kita bicara meme itu bukan buat jadi apa-apa semua dijadiin lelucon ya, tapi mungkin bentuk dari ya kita itu udah mulai stres banget jadinya kita yaudahlah dibikin enjoy gitu kan, karena kan ada beberapa pihak yang mereka itu kan juga kita juga apa namanya udah se adil mungkin, atau mungkin kita juga udah mencoba untuk sebaik mungkin ngambil peraturan kayak misalnya pihak pemerintah atau mungkin juga dari aparat gitu kan. Mungkin aku mengartikannya 20 menit itu bukan 20 menitnya gitu loh, tapi ya kamu makan nggak boleh lama-lama gitu loh, maksudnya otomatis kan nggak mungkin ada yang ngukur dong 20 menit, dan nggak mungkin ada aparat yang juga ngecek kan ini kamu udah di sini udah berapa menit gitu kan, nggak mungkin. Mungkin yang dimaksud selesai makan langsung pulang gitu. Iya, kamu tuh makan kamu tuh udah boleh dine-in, datang makan, ya udah selesai makan jangan ngobrol gitu loh. Karena kan justru penyebaran paling banyak itu kan ketika
orang lepas masker. Nah makan kan nggak mungkin pakai masker. Sampai sekarang belum ada kan masker yang penemuan masker tetap apa namanya bisa dipakai dan bisa makan kan gitu kan. Makanya ada namanya Clio mask. Yang Ada hidung itu. doang apa? Dia Clio mask. Jadi dia dipakai. Oh ini. Dia kalau makan tinggal dibuka antara buka ke samping atau buka ke atas ke bawah gitu. Ribet juga ya itu kalau makan Iya. sate gimana tuh? Dia transparan, Oh, transparan. Dia teknologinya itu bisa disambungin ke smartphone. Oh Nah, gitu. namanya Clio mask. Oh, Nggak tahu baru di tahu Indonesia itu. udah ada belum? Aku pikir ini virtual masker. Jadi maskernya nggak kelihatan, tapi ketika ada virus lewat, dia kayak ini loh, kayak apa namanya? Kita masang jaring-jaring gitu loh, pengaman gitu loh. Tapi masker itu dia bisa mendeteksi adanya virus. Kan keren itu. Keren ya, itu tuh bisa jadi terobosan tuh. Iya, itu teknologi Mungkin baru. Kalau udah Cuma masuk ke Indonesia, belum tahu di bisa Indonesia jadi gebrakan gitu tuh. Jadi tren baru, nanti mulai ada KW-nya, Aduh. ada yang kualitas satu kualitas. Tapi emang orang Indonesia kreatifnya gitu mas. Dia niru, sukanya niru. Jadi ada yang Iya. asli real dia dikawin, yang laku Ya, malah yang kawin. setidaknya ada sisi positifnya. Dengan Iya. meniru berarti mengusahakan untuk bisa memproduksi daripada konsumtif doang kan gitu kan. Tapi ya memang seperti itu, balik lagi maksudnya 20 menit itu kita coba untuk positif thinking juga. Maksudnya kita jangan melihat 20 menitnya tapi kita lihat artinya dari 20 menit itu. Maksudnya ya pemerintah berarti atau aparat itu maksudnya ngasih pelonggaran kamu budgeting 20 menit itu ya jangan malah dipakai deh ini buat ini nongkrong aja. Walaupun tanda kutip akhirnya ya tetap aja kan. Tetap aja, maksudnya susah lah. Karena mungkin nongkrong itu udah jadi kayak kebutuhannya anak-anak zaman sekarang sih mas. Dia memang culture-nya orang Indonesia ya, senangnya nongkrong rumpi. Sekarang semua orang tuh isinya panjat sosial. Udah jadi sebuah apa ya, cita-cita dari kecil mungkin. Sekarang kan kalau dulu mungkin waktu ditanyain Cita-citamu jadi cita-cita apa? masih pilot, masih dokter. Polisi. Sekarang YouTuber kan. Anak Iya. kecil kan kamu mau jadi apa? YouTuber. Gitu kan. Kayak Just No Limit nih itu usia berapa udah Just No bisa Limit. Ferrari gitu kan. Anak kecil siapa itu dia udah bisa punya penghasilan berapa? Rafathar itu. Avatar. Dia udah bisa. Dia itu spesies makhluk manusia yang tidak menyukai uang. Karena mungkin udah bosan ya mas dari kecil lihat Iya. uang. Dia butuh apa sih? Maksudnya ya kan sudah Dia ditemuin butuh ya mungkin semuanya udah ada ya. ya ini mungkin ya ada sesuatu yang dia mungkin nggak dapetin juga dari apa yang orang lain bisa dapetin, aku yakin ya. Karena aku sih masih yakin sih setiap orang juga sebenarnya masih punya ini juga porsinya masing-masing. Sebenarnya juga Bahasa aku iri Jawanya lihat itu- temanku kayak gini, tapi temanku sebenarnya juga iri lihat aku kayak gini. Iya. Kadang kayak gitu. Bahasa Jawanya kan sawang sinawang. Iya, betul. Rumput tetangga selalu hijau gitu. Betul. Padahal hijaunya sintetis, kitanya aja Semprotan ya. Iya, kitanya aja yang Nggak bersyukur. yang nikmatnya syukur. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah juga Mas Hilmi sebagai wirausaha di Purwokerto masih muda. Alhamdulillah masih muda. Kenapa sih mas? Dia masih muda memang Ya maksudnya. intinya masih muda. Intinya masih muda. Bisa mempertahankan bisnis di kondisi yang emang Amin, lagi amin, terpuruk amin, kayak gini. amin. Kayaknya yang terdampak juga bukan mungkin Mas Hilmi, mungkin di Purwokerto Semua aku yakin. banyak kayak tempat usaha yang tutup kayak gitu. Terus apalagi ada beberapa tempat usaha yang dia baru membuka karena PPKM berhenti lagi. Iya, akhirnya ditunda. Padahal mungkin tinggal launchingnya aja atau apa. Udah ekspektasinya bakalan ramai nih tempat ini gitu. Iya. Tapi ya Harus gimana lagi memupuk keadaan impian ya. ya. Ya memang pandemi ini tuh force major banget ya. Sesuatu hal yang nggak bisa kita prediksi. Udah datang juga kita nggak bisa prediksi kapan Iya, selesainya gitu. Pak Luhut pun juga yang ditanyain Lord Luhut loh. Maksudnya ditanyain ini kapan nih pandemi berakhir. Dulu udah sempat pakai sistematis penghitungan apapun dan sebagainya, nyatanya memang ya kita melawan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Bahkan variasinya pun juga perkembangan juga cepat gitu kan. Makanya kadang dulu mungkin sempat apa ya, menyalahkan ya, kenapa dulu kayak ini gitu. Kalau misalnya memang sudah tahu di Cina atau di India itu sudah terpapar, kenapa nggak ditutup gitu kan? Tapi ya mungkin dengan kita menyalahkan juga tidak ada berubah apapun gitu, nggak menghasilkan apapun karena ya memang udah takdirnya gitu, kita udah dapat, sekarang tinggal bagaimana kita nyari solusi gitu.
bukan memperkeruh masalah. Iya sih. Tapi dengan adanya PPKM kayak gini, aku tuh merasa setiap pagi tuh sekarang udaranya seger karena Iya jarang sih. ada kendaraan. Polusinya lebih kurang. Iya, aku ngerasa setiap pagi tuh kayak masih embun gitu. Kalau dulu kan kayak pagi-pagi Udah panas ya, panas ya. bising, knalpot. Iya sih sebenarnya di beberapa postingan juga aku melihat tuh ada yang maksudnya dengan berkurangnya manusia sebenarnya ini alam sedang recovery gitu. Iya. Lagi alam itu lagi apa ya, ibaratnya kayak kita itu tubuh udah mulai ngerasa nggak enak, dia recovery, dia akan buang semua virus sama bakteri gitu. Makanya mungkin sisi kita kalau mikir positifnya mungkin ya alam ngerasa udah terlalu beban banget nih, manusia terlalu banyak banget membuat onar lah gitu, merusak alam lah apa Iya, dan betul. sebagainya. Jadi kayak mungkin malah manusia jadi kayak kayak hama gitu. Malah kayak tikus ya. Iya, jadi ya kita harusnya introspeksi. Aku pikir ke depan mungkin tren itu tentang kesehatan bakal lebih merubah behavior manusia banget. Mereka jadi lebih aware masalah kesehatan gitu. Nah itu jadi sebuah peluang juga tuh bisnis. Semuanya sekarang tuh jadi bisnis, Bos. Oh iya, ya karena butuh Karena uang butuh ya. juga, karena udah Butuh berapa? makan. 1 tahun lebih kita harusnya tabungan itu ditabung buat tabungan nanti jangka panjang, tapi sekarang udah habis duluan karena kita nggak ada pemasukan gitu. Harus mempertahankan karyawan, Iya, operasional. apalagi yang punya usaha, punya karyawan gitu kan. Ya memang sakit sih, pedih nih. Iya sih. Kita pun berjuang juga sampai berdarah-darah juga nggak bisa dipungkiri. Cuma ya itulah tantangan seorang pengusaha. Kalau misalnya nggak kuat, ya silakan daftar CPNS. Jadi aparatur Itu sipil negara. idaman mertua kayaknya deh. Iya ya. Jadilah CPNS agar menjadi idaman mertua. Iya, ya masih jadi primadona berarti dari zaman dulu yang sekarang. Iya. Masih pekerjaanmu apa PNS? Tapi sekarang lebih primadona jadi sama PP. Saya satpol gitu. Saya satpol. Jadi kalau udah bilang saya satpol udah langsung Saya ini, satpol. udah langsung kayak skillnya naik ini. Dia ngerasa, ini jokes ya, ini wah, nickname satpol. loh biar santai aja. Biar santai aja. Hmm. Biar pikirannya selalu positif, nggak Positif. mikirin corona terus. Capek aku mikirin corona terus, Mas. Iya. Jadi mindset, jadi ikut-ikut kayak batuk dikit corona apa ya gitu, pilek dikit corona apa ya, padahal itu sebenarnya penyakit nggak Iya. kayak gitu, cuma Biasa penyakit ya. sakit biasa, tapi kayak mindsetnya kita tuh sekarang kayak sakit dikit Dulu kan corona. awal-awal itu sampai apa namanya, derajatnya orang kentut sama orang batuk itu lebih tinggi orang kentut. Karena orang kentut itu masih diwajarkan, Wah, orang batuk normal, langsung, normal ya, normal. orang batuk langsung batuk. Langsung pada takut ya, langsung pada takut. Sampai aku tuh pernah di tempat umum gatel ya Mas, kadang kan tenggorokan tuh gatel tuh, batuk tuh ditahan tuh rasanya tuh nggak enak banget, cuma bisa kayak gitu doang, padahal tuh sebenarnya pengen batuk, itu gatel banget tenggorokannya, Iya, udah nggak nyaman buat di tempat umum kayak gitu. benar-benar jadi ini apa, bikin orang panik. Iya, betul. Hektik banget sih masalah corona gini. Apalagi sekarang itu memang nggak bisa dipungkiri juga ya, yang namanya korban atau orang yang terinfeksi, terpapar sama virus corona ini tuh dulu kan kayaknya masih kayak belum ring terdekat kita gitu. Kayak sekarang tuh kayak semakin Sekarang udah mendekat semakin gitu. mendekat ya Mas. Jadi yang tadinya kita tuh mikir apa namanya ya, kayak temennya kita gitu, nggak terpikirkan dia kena gitu, sekarang kena, keluarga kita kena gitu. Jadi semakin kayak mengepung gitu kan sih. Iya. Jadi bener-bener ya memang yang tadi aku bilang gitu, kita nggak bisa menyalahkan apa ya, beberapa pihak doang gitu, karena memang seperti itu corona gitu. Walaupun memang kenyataannya tidak semuanya sebenarnya yang meninggal itu faktor utamanya karena corona gitu kan. Tapi karena penyakit dia lain. terpapar, mungkin ya penyakit lain udah parah, terus dia terpapar corona, jadinya memang harus secara fokus ininya digugurkannya gitu kan. Dan Mungkin takut menimbulkan hal-hal yang seperti virus itu tadi. Ngeri sih sebenarnya, apalagi kayak
anak-anak sekolah sekarang gitu kan. Itu yang paling aku pikir kasihan Online. banget sih. Aku mikir maksudnya wah sayang banget ya 1 tahun atau satu apa ya satu angkatan ya berarti 1 tahun mata pelajarannya dia itu Dia dihabiskan online. secara virtual gitu. Padahal kan masa-masa paling ini Indah kan ya paling masa indah gitu. sekolah Maksudnya gitu. pembentukan karakter, gimana kita bisa Sosialisasi. iya soft skillnya kita diasah di Iya, situ, diasah juga. relationship, leadership, apa teamwork itu kan di situ semua gitu loh. Waktu kita maksudnya SD, SMP, sekarang akhirnya anak-anak semua pada belajar tutorial make up. Belajarnya tuh lewat YouTube cara menjadi gamers. Padahal waktu itu sempat ada yang masuk ketika dia itu dapat pelajaran, dia jawabnya itu Google lebih pintar apa gimana gitu. Jadi semuanya itu jawabannya tuh Di Google. semua gitu. Tapi emang kan kalau dilihat-lihat tuh ya mas sekarang, misal kita kan sebagai aku aja sebagai anak muda sekarang, balik lagi ke tempat tadi UMKM seperti kayak kafe gitu kan, tetap aku tuh butuh ke tempat-tempat kayak gitu sama teman-temanku ngobrol bareng. Tapi sekarang aku nggak bisa dapet itu karena adanya PPKM ini. Terus ya karena mengingat lagi kalau kita terkena virus bukan cuma kita doang yang kena, bisa jadi keluarga kita, walaupun mungkin kita kenanya hari ini kita dikatakan positif COVID, tapi kan kita udah bareng keluarga kita kemarin atau Carrier kapan. juga. Iya, jadi takutnya mungkin di situ kurang sosialisasi sih, kurang banget sih mungkin sekarang, walaupun udah menghabiskan berapa tahun untuk sosialisasi. Menurutku di umur-umur segini aku butuh banget sosialisasi sama orang-orang baru gitu, harus sekitar juga. Iya benar, ngerubah tatanan kehidupannya. Makanya Iya. ada itu tadi tagline new normal. Udah normal yang biasanya kita nggak pakai masker, kita harus apa-apa sekarang udah pakai masker. Kayak masker. Hand sanitizer, cuci tangan. Iya. Ya memang kayak dipaksakan ya. Maksudnya ngerasanya kayak kita tuh kayak dibawa untuk berubah dari segi Kebiasaan sosial, yang- ekonomi, semua kesehatan dipaksa untuk berubah. Yang tadinya kita offline dipaksa untuk online. Padahal ya memang nggak semudah itu, kayak ngebalikin tangan doang. Iya. Semua harus apa ya dipelajari, diadaptasi. Tapi balik lagi ke tema yang tadi soal PPKM, aku kan lihat beberapa berita nih soal kayak pedagang-pedagang seperti itu yang notabene itu satgas atau para yang melakukan pengetatan soal jam kerja suatu usaha kan dibatasin sampai jam 8. Tapi itu ada yang sampai dagangannya diambil, padahal itu mereka kan maksudnya dagang mematuhi peraturan untuk take away, mereka take away, tapi kenapa ada yang sampai dagangannya dibawa, ada yang sampai disemprot air kayak lagi kebakaran. Gimana tanggapannya Mas Helmi selaku Mas Helmi juga pengusaha itu gitu, pengusaha kuliner gitu? Memang kalau untuk bicara oknum ya, misalnya kayak gitu kan, karena nggak semua aparat juga melakukan hal yang sama. Iya, Aku pikir maksudnya beberapa kali aku di patroli lah atau di patroli gitu kan, itu ya alhamdulillah semua humanis sih. nggak sampai yang Anarkis arogan gitu ya. seperti itu atau anarkis. Aku pikir ya mungkin aku sih berpikir secara positifnya atau secara ya aku kalau misalnya di posisinya mereka juga mungkin mereka juga capek gitu loh. Iya. Capek dalam artian ya aku Menertibkan gitu. aku harusnya nggak patroli apa ya semalam ini secapek ini apa dan sebagainya, tapi gara-gara adanya COVID kita jadi ekstra nih kerjanya nih gitu kan. Akhirnya mau nggak mau mereka terbebani dengan tanggung jawab yang tambahan ini. Udah gitu masyarakatnya juga ada yang bebel kan, kita juga ada oknum masyarakat juga gitu Iya, kan, betul. nggak bisa dipungkirin juga gitu. Ada yang maksudnya memang sudah ditutup jalannya masih dibuka gitu kan, ada yang maksudnya memang nggak boleh jualan sampai jam apa di atas jam Di atas 8 atau jam jam 9 masih ada yang jualan kan, kita juga nggak bisa mungkin. Jadi nggak bisa apa ya istilahnya kayak kita menyalahkan satu pihak karena ada oknum terus akhirnya kita jadi gelap mata mengatakan maksud semua aparat itu seperti itu. Tapi ya memang nggak apa ya maksudnya ya kita mau sendiri aja lah. Maksudnya sekarang kalau daripada kita
sebelum nunjuk orang kan kita nunjuk diri dulu. Iya betul. Kita memang sudah taat prokes atau belum nih gitu. Kita memang sudah ya ngikutin anjuran pemerintah belum nih gitu. Nah kalau misalnya udah ikut anjuran pemerintah, udah prokes, terus kita tetap tetap kena apesnya ketemu sama aparat oknum ini gitu, ya berarti kita lagi zong aja gitu kan. Dinikmatin aja ya Mas. Dinikmatin karena ya sekarang semuanya kalau misalnya kita ambil istilahnya ya, ambil pahitnya terus habis itu kita langsung ngerespon itu buang-buang energi lah. Kita udah terlalu capek. Aku pun juga maksudnya nggak mau nanggepin masalah yang kecil jadi gede, yang gede ya aku kecilin, yang kecil udah aku buang gitu loh. Karena sekarang daripada kita fokus ngurusin sesuatu yang nggak bisa kita urus, lebih baik kita fokus ngurusin yang bisa kita urus gitu loh. Kita ngurus untuk mempertahankan bisnisnya kita, untuk scale up usaha kita aja udah bener-bener berdarah-darah gitu. Ini ngurusin orang yang maksudnya ya kita ngelawan pemerintah, siapa sih yang pernah menang lawan pemerintah gitu. Iya sih, ya katakanlah iya ada yang menang lawan pemerintah, tapi effortnya kan ya kamu siapa gitu loh. Kamu bukan anak om lo gitu loh. Ibaratnya kamu Rafathar bukan gitu. Rafathar aja juga diem kan. Iya kan, Raffi Ahmad yang ketahuan didiskutin sama Anya kan. Ya tetap salah aja gitu loh. Cuma kan maksudnya kita kan bicara ya kita UMKM, kita maksudnya pengusaha yang masih berdarah-darah gitu. Ya udah gitu, maksudnya ketika misalnya memang kita salah juga, tapi kalau misalnya kita yang udah benar ya pas salah ya sudah, maksudnya ya udah, yang penting kita udah bener ya. Ya maksudnya nggak usah kita lawan lah. Ibaratnya kalau misalnya kita lawan kan kita malah jadi kita sama mereka juga, atau malah kita yang jadi sendiri. Tapi untuk beberapa kayak public figure yang dia itu malah ngeresponnya jadi meme, terus itu jadi hal yang kreatif, itu lucu sih. Malah maksudnya aku tuh menghibur itu. Ngambil sisi positifnya dari ya satir yang jadinya kita jadi nggak terlalu mikir masalahnya itu, jadi malah yang emosi, jadi malah kita tawain aja kan, kayak stand up kan gitu kan. Iya sih. Menertawakan masalah jadi dengan cara yang elegan dan cerdas gitu ya kan, kayak si sebenarnya Tretan itu kan dia GTA bubarin PPKM gitu. Kalau aku lebih sering liatnya yang itu tuh Babe Cabita. Babe Aku Cabita, suka liatnya dia lucu kalau meragain kayak gitu. Kemarin dia sempet blunder tuh. Iya, yang dia sama gara-gara meragain Bu Risma yang marah-marah itu kan. Tapi aku tetap lucu, terhibur gara-gara Babe kayak gitu. Memang resikonya sih. Iya, resikonya pelawak ya. Pelawak dia ngelawakinnya tuh orang yang mungkin orang penting di Indonesia termasuknya kan. Betul. Ya lawakan kan maksudnya memang kadang nyerempet-nyerempetnya, jadi kalau misalnya orang yang kayak ngerosting gitu ya, kesinggung ya ini kayak kemarin yang Deddy Corbuzier kan juga gitu, Deddy Corbuzier ya si intinya yang bahas soal itu orang gangguan ya namanya, yang dia nggak pernah kena corona itu. Padahal sebenarnya kalau aku dengerin itu aku juga terhibur gitu. Tapi ya namanya juga orang ya sensitif banget, apalagi kondisinya lagi kayak gini, lagi susah. Isinya tuh apalagi presiden ya Mas. Dia nggak pikir cuma dirinya sama keluarga, dia mikirin satu negara itu. Nah tadi soal PPKM, omset jelas menurun daripada sebelumnya. Berdampak pasti. Soal karyawan gimana nih kalau karyawan? Karyawan kita coba buat pakai strategi efisiensi cost. Jadi yang tadinya itu satu hari 5 atau 6 karyawan nih harus jadi shifting. Jadi kadang satu hari itu jadi satu hari itu maksimal 3. Nah nanti tinggal diputer-puter aja. Maksudnya diputer-puter itu kalau hari ini itu sudah yang berangkat itu 3 orang itu hari ini berangkat, nanti besoknya itu 3 hari lagi yang kemarin berangkat. Jadi sistem rolling aja. Tapi karyawan tetap menerima hal itu. Iya sekarang daripada di rumah kan. Iya sih, daripada nggak ada pendapatan, nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran tetap banyak. Nah makanya sebenarnya aku sih lebih senang itu kalau misalnya karyawan itu aku jadikan tim. Karena mereka itu
ya bagian dari usaha ini gitu loh. Iya. Sekarang kalau misalnya kalian itu nggak ada kontribusi, kalian itu cuma leha-leha dan menganggap ada gaji, ya kamu bukan tim gitu. Kamu ini apa namanya, istilahnya apa ya, kalau orang ini pengganjal lah istilahnya. Nah, Beban ya, beban maksudnya gitu. Kita nih udah, ini kita tuh punya kendaraan, usaha kita itu kan ibaratnya kendaraan nih, kita membawa ke arah tujuan katakanlah A nih untuk pencapaian omset sekian gitu loh. Ini semuanya ini dorong semua, kamu kok malah ini gentawilan, Cuma atau naik. kamu tuh Dia cuma cuma naik doang mending dia malah menahan dan bahkan narik ke arah yang berlawanan gitu kan. Berarti kan kita harus dari awal juga sudah tahu nih, ini tim bukan nih, oh ini malah pengganjal atau beban nih gitu, kita harus singkirkan. Tapi ketika semuanya udah jadi tim, akhirnya semua itu sepakatnya adalah untuk gimana ini mempertahankan kendaraan ini tetap berjalan. Nah kalau untuk mempertahankan kendaraan ini berjalan, akhirnya mereka ya berpikir realistis gitu. Iya, betul. Ini semua untuk kita bersama gitu. Jadi ketika memang harus ada perubahan, bukan karena arogansi dari seorang pemimpin atau leadernya, tapi karena ya ini memang konsekuensinya gitu loh. Ketika kita membawa kendaraan dan memang kendaraan ini nggak kuat untuk menanjak karena bebannya terlalu berat, ya memang harus ada yang dikeluarkan gitu. Harus ada yang dikurangi, pengurangan. Nah itulah yang akhirnya aku kemarin coba untuk share ke teman-teman, kita diskusikan masalah ini. Ada beberapa opsi yang aku miliki, ya kita sudah sepakat dengan hasil seperti itu. Itulah yang kita jalani bersama. Alhamdulillah teman-teman semuanya sih sepakat, karena yang paling penting adalah jangan sampai ada yang dirumahkan oleh itu, karena kasihan gitu loh. Maksudnya kasihan itu gini, teman-teman sekarang ini usaha itu bukan nyari untung. Kita owner juga bukan berarti nggak bisa makan gitu loh. Tapi kan teman-teman ini pada kerja sama kita, atau teman-teman yang ikut mencari sesuap lah ya, orangnya juga nyari penghasilan, nyari rezeki juga gitu kan. Ya mereka kalau misalnya kerja di situ kan belum tentu bisa kerja di tempat lain. Maksudnya belum tentu dapat pendapatan di tempat lain gitu, atau belum tentu dapat pendapatan yang jelas gitu. Makanya itu yang paling diusahakan untuk dipertahankan sih. Walaupun ya tentu dengan berdarah-darah, karena susah banget nyari pemasukan. Apalagi PPKM ini sangat berpengaruh bagi UMKM yang benar-benar ketat yang jelas sih. Ketat banget sih. Banget ini mas. Ketatnya wah slim fit banget. Di mana-mana polisi patroli doang. Polisi juga capek. Iya sih, mereka juga capek, apalagi ya kita capek sebagai kita UMKM, cara muter uang gimana. Jadinya malah kadang gesekan di bawahnya itu adalah ya head to headnya aparat sama pelaku UMKM-nya itu. Padahal sebenarnya kan kita bareng-bareng melawan corona. Betul. Tapi ya karena mungkin urusan perut juga ya, nggak bisa dipungkirin juga kan. Kita nggak dapat uang, kita udah ya pemangku kebijakan lah, pemilik pemenang terbesar lah gitu. Gimana bisa mengambil kebijakan yang paling proporsional ya. Karena ya kita juga bisa apa sih, kita cuma bisa track doang juga belum tentu kedengeran. Track-tracknya cuma di status, siapa yang mau lihat cuma teman-teman kita, nggak satu kompak sama ada yang lihat kalau misalnya giliran meme yang ini, yang yang zongnya pas lagi posisinya itu blunder gitu loh, langsung viral gitu. Besoknya tidur. Kemarin aja aku sempat bikin ini loh, terus bikin tulisan di mat dari kemarin, terus dimintain dicopot, padahal quote-nya itu satir. Jadi aku dapat dari quote dari mana gitu, terus habis itu aku pasang gitu. Biasanya tuh, Tuhan, kami cuma ingin jualan kopi tanpa harus dipatroli setiap hari. Lekas pulih, lekas sembuh, wahai negeri, dan lekas sembuh wahai negeri, dan sehat selalu yang membaca ini. Terus kemarin polisi itu di reskrim, dia baca, mas tolong itu dilepas aja, jangan dipasang kontra yang bikin jadi panas. Soalnya yang sempat viral itu juga yang kami cuma jualan kopi, bukan yang open. Itu kan satirnya bener-bener ya.
Tapi emang sebenarnya kalau dipikir-pikir, iya bener sih gitu. Dia cuma jualan kopi gitu. Iya, memang aku juga gitu. Maksud ngerasain banget jualan kopi udah kayak jualan apa gitu kan. Kayak Maksudnya jualan narkoba ya. bener-bener maksudnya ketika ada mobil patroli lewat, apalagi kan Met ini kan di perempatan ya. Dan kayak di WN itu ditutup, di Palembang ditutup, terus juga di mana tuh yang Tugu Bang BI juga tutup gitu kan. Alun-alun juga ditutup ya. Ini orang-orang reskrim yang patroli sama Pak Kapolres kalau mau pulang ke kediamannya pasti lewatnya Met gitu. Mau nggak mau lewat situ. Iya, apalagi di perempatan agak berhenti bentar. Iya, belok. Makanya itu kan pasti kan selalu suara sirine itu jadi kita udah kayak ya Allah gitu. Deg-degan ya. Digerebek nih. udah bener-bener ngelebihin ambulan. Wah ini kita jadi kayak bener-bener parno banget. Senam jantung gitu mas. Lumayan itu buat teman-teman udah jadi bener-bener ya mentalnya kalian lagi dinaikin gitu. Karena ya gimana lagi ya. Karena jadi lokasi strategis malah jadi strategis untuk usahanya, malah jadi strategis untuk penggerebekan. Bener. Mungkin intinya dari PPKM ini berdampak bagi usaha-usaha nggak cuma Mas Helmi, bagi usahawan lain gitu. Ya kita sebagai pelaku UMKM juga mungkin harus sabar ngadepin ini. Betul. Dan harus sangat inovatif ini. Ya benar-benar panjang khususnya. Nggak tahu kapan berhentinya juga ini. Soalnya kan kita ngelawan yang nggak kelihatan yang dibilang Mas Helmi tadi kan. Kita harus benar-benar saling support satu sama lain. Punya pikiran positif tuh penting. Jangan cuma nyebarin hoax itu malah bikin pikiran. Malah jadi menurunkan imun ya. Iya betul. Sekarang memang udah eranya kita ini sih gandeng tangan kolaborasi, terus juga ya itu tadi ngurangin lah, maksudnya berita-berita yang malah bikin kita tambah khawatir. Kepikiran. Ini malah harusnya lebih banyak berita-berita positif biar kita tuh menyenangkan. Itu bukan berarti berita positif malah jadi kita itu jadi wah semakin euforia gitu maksudnya. Ya balik lagi yang manajemen diri kita yang harus ditata lah dari kejadian pandemi ini kan kita jadi lebih punya banyak waktu nih time self healing buat ini diriku tuh sebenarnya tuh mau ngapain nih gitu. Sekarang ini posisinya itu udah benar-benar ya sebenarnya ada diuntungkan di pandemi itu kita kalau mau coba apapun bisa dijadiin kambing hitam nih pandemi gitu kan. Mulai bisnis gagal ya corona gitu. Bisnis orang terutama makanan ya di rumah. Iya. Mulai bisnis apa terus berhasil ya karena tapi juga gitu kayak misalnya tadi jualan produk solusi gitu kan. Nah jadi ya sebenarnya sudut pandang sih, persepsi kita seperti apa, pola mindsetnya kita seperti apa itu yang juga nentuin tujuan kita bakal seperti apa juga gitu. Karena ya masalah memang selalu ada kan, sebenarnya nggak cuma di pandemi doang. Ya betul sih Mas Helmi, aku setuju kalau soal kita suruh persepsi kita tuh mau gimana gitu. Yang penting kita tetap jaga kondisi gitu. Tetap optimis, yakin, berjuang lah. Dan mungkin podcast kita kali ini soal UMKM, apalagi di Purwokerto khususnya sampai sini dulu. Untuk teman-teman di rumah tetap stay safe, jaga kesehatan. Ya, tetap harus berinovasi walaupun di keadaan yang seperti ini. Nggak boleh putus asa, pikiran juga harus positif. Udahlah di rumah aja sampai semua ini kelar. Nggak tahu kelarnya sampai kapan, kita tunggu aja terus. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyempetin nonton live-nya aku bareng Mas Helmi tentunya. Terima kasih juga buat Mas Helmi waktunya udah mau nyempetin kesini sharing-sharing soal usaha, soal ya pokoknya yang memotivasi kita semua yang ada di sini, apalagi para pengusaha muda yang ada di Purwokerto khususnya. Terima kasih banget. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi di sini, di tempat ini. Saya tunggu, Mas Helmi juga nunggu. Kita saling nunggu. Intinya terima kasih buat semuanya. Jangan lupa follow, like, and subscribe YouTube Fokus Banyumas dan pantengin terus playlist Pokeru, podcast kreatif dan seru.